Halo teman-teman, balik lagi dengan belajar bareng. Kali ini belajar bareng akan membahas tes formatif modul 2 pedagogi kegiatan belajar 1, yaitu tentang pembelajaran abad 21. Langsung saja kita ke nomor 1. Pernyataan berikut yang merupakan fenomena pembelajaran abad 21 yang menyebabkan era disrupsi pendidikan adalah titik-titik. A. Semakin meningkatnya kemampuan TIK peserta didik. B. Peningkatan jumlah kepemilikan perangkat TIK. C. Berkembangnya masif online open course. D. Banyaknya media pembelajaran berkualitas. E. Standar kompetensi guru yang meningkat. Jadi teman-teman, ada beberapa tanda yang merupakan munculnya disrupsi yang sudah terjadi di saat ini. Apa saja itu? Jadi tanda disrupsi pendidikan saat ini, yang pertama yang sudah muncul itu belajar tidak lagi terbatas pada paket pengetahuan, lebih bebas ya teman-teman, tidak lagi. Kemudian guru tidak lagi sebagai satu-satunya sumber belajar, terbatas pada paket pengetahuan. Yang kedua itu, atau B, itu pola belajar lebih informal, lebih luas, tidak kaku, harus di sekolah seperti itu. Kemudian yang ketiga atau C, orientasi belajar mandiri. Jadi peserta didik itu orientasinya sudah belajar mandiri, tidak lagi hanya mengandalkan dari guru. Karena saat ini sudah bisa mencari informasi sendiri dengan menggunakan teknologi. Selain itu, yang terakhir itu banyak cara belajar dengan banyak sumber. Banyak cara belajar, tidak hanya terbatas pada buku-buku yang disediakan di sekolah, seperti itu misalnya. Sekarang kita tandai ya, banyak cara belajar dengan banyak sumber, karena kita sudah pada era yaitu yang namanya globalisasi, di mana semuanya sudah serba online. Ada yang namanya big data yang bisa diakses oleh semua orang, baik seluruh di penjuru dunia, sehingga menimbulkan berkembangnya yang namanya Massive Online Open Course. Massive Online Open Course itu merupakan data yang seluruh dunia bisa mengakses, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut kita ke soal nomor 2. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya titik-titik. A. Mengutamakan agar peserta didik menguasai materi. Tidak ya saat ini. B. Memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran. C. Memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer. D. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. E. Menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. Jawabannya yang benar adalah D ya teman-teman, yaitu menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Karena orientasi belajar sekarang itu apa teman-teman? Karena orientasinya sudah belajar mandiri. Jadi murid-murid atau peserta didik itu diarahkan untuk keterampilan belajar. Lanjut kita ke soal nomor 3. Generasi Z memiliki rentang perhatian yang pendek. Manakah pernyataan berikut mencerminkan strategi paling tepat untuk melayani generasi Z adalah titik-titik. Rentang perhatian yang pendek, susah konsentrasi, seperti itu. Bagaimana cara melayaninya? A. Mengurangi jam pelajaran dan tatap muka. B. Menambah materi pembelajaran berupa bacaan. C. Mengemas materi ke dalam topik-topik kecil. D. Mengganti buku cetak dengan buku elektronik. E. Meminta peserta didik untuk tetap fokus kepada guru. Pelayanan yang paling tepat untuk generasi Z itu adalah mengemas materi dalam topik-topik kecil. Lanjut kita ke soal nomor 4. Berikut ini merupakan ciri generasi Z yang berkaitan dengan belajarnya adalah titik-titik.
A. Menyukai komunikasi berbasis visual. Nah, jadi ada beberapa ciri yang menandakan dari generasi Z. Yang pertama, menyukai komunikasi berbasis visual, ya. Yang B, menyukai musik dan mendengarkan radio. Kalau radio sepertinya tidak, ya. Yang C, bersifat terbuka terhadap rekam jejak digitalnya. Tidak, ini tetap mempunyai namanya privasi. Kemudian yang D, suka membaca teks dari buku elektronik. Kemudian yang E, tidak suka berkolaborasi dan cenderung menyendiri. Ini tidak. Nah, ini juga tidak. Jadi jawabannya yang paling tepat untuk nomor 4 itu adalah menyukai komunikasi berbasis visual, yang A. Lanjut kita ke soal nomor 5. Guru perlu memastikan desain pembelajaran yang dimediasi teknologi merupakan keputusan pedagogis. Alasan paling masuk akal terkait pernyataan di atas adalah titik-titik. Nah, sekarang itu kan zamannya di abad 21 itu pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Namun, tidak serta-merta sembarang teknologi itu digunakan dalam proses pembelajaran. Akan tetapi, selalu memperhatikan keputusan pedagogik. Alasannya apa? Apakah A, teknologi telah menggantikan peran guru di semua aspek pembelajaran? Tidak, ya. Atau B, guru sepenuhnya terbantu oleh peran teknologi abad 21 yang canggih. C, pembelajaran abad 21 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. D, pembelajaran yang dimediasi teknologi harus dilengkapi kelas konvensional. Ini malah tidak sesuai, ya. Yang E, peserta didik dapat belajar mandiri meskipun tanpa kehadiran seorang guru. Nah, kita lihat kata kuncinya kan ada pedagogis. Itu kan berkaitan dengan strategi, pendekatan, teori belajar, prinsip-prinsip pembelajaran. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk nomor 5 itu adalah C. Pembelajaran abad 21 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. Jadi, teknologi itu digunakan tidak berdiri sendiri, ya, tapi tetap dengan pedagogis. Lanjut kita ke soal nomor 6. Guru perlu bersikap luas dalam merancang pembelajaran abad 21. Pernyataan ini mengandung pengertian titik-titik. Luas itu sama dengan fleksibel, ya teman-teman, bisa menyesuaikan dengan keadaan. A. Tidak perlu membuat rancangan pembelajaran yang operasional. B. Rancangan pembelajaran selalu mengintegrasikan teknologi. C. Pelaksanaan pembelajaran tidak perlu berurutan sesuai rancangan. D. Teknologi perlu disesuaikan dengan kebutuhan guru. E. Rancangan membuka peluang perubahan strategi dan materi. Jawaban yang paling tepat adalah E. Rancangan membuka peluang perubahan strategi dan materi disesuaikan dengan kondisi lingkungannya maupun peserta didiknya. Lanjut kita ke nomor 7. Pembelajaran abad 21 menekankan kepada hal-hal berikut ini kecuali A. Penyelesaian masalah, ya. Berpikir tingkat tinggi, ya. Dan kolaborasi, bekerja sama. Itu masuk dalam keterampilan 4C, ya. Yang B, keterampilan komunikasi, ini 4C, keterampilan belajar, iya. Dan metakognisi. Metakognisi itu merupakan jenis pengetahuan tertinggi, ya. Di mana di metakognisi itu tidak hanya sekedar hafal dan bisa melakukan, tapi bisa menyimpulkan seperti itu dan mencipta. Yang C, pengembangan keterampilan belajar mandiri, tanggung jawab, dan mencipta. D, penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. Ini di sini ada kata penuntasan materi. Ini tidak ditekankan pada pembelajaran abad 21. Karena apa? Karena sistemnya sudah menggunakan informasi yang bisa diakses sewaktu-waktu. Kemudian yang E, mengembangkan kreativitas. Ini masuk keterampilan 4C, daya inovasi dan keterampilan kognisi atau keterampilan berpikir, ya. Berarti yang tidak ditekankan dalam pembelajaran abad 21 itu adalah yang D, ya teman-teman. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi. Nah, itu tidak ditekankan. Lanjut kita ke soal nomor 8. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Bermain peran dan simulasi. B. Pembelajaran berbasis proyek. C. Pembelajaran kontekstual. D. Pembelajaran kooperatif. Atau E. Pembelajaran diskusi online. Ada kata kunci di sini adalah dihasilkannya produk.
Nah, dihasilkannya produk itu merupakan ciri dari pembelajaran berbasis proyek. Jawabannya adalah B. Lanjut kita ke soal nomor 9. Rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan pengintegrasian teknologi pada domain A. Penilaian terhadap peserta didik. B. Pemahaman terhadap peserta didik. C. Strategi pembelajaran. D. Pemahaman materi pembelajaran. E. Pengelolaan pembelajaran. Di sini ada kata kuncinya yaitu partisipasinya rendah. Ya, untuk mendorong partisipasi peserta didik. Nah, berarti itu adalah merupakan strategi pembelajaran. Jawabannya adalah yang C. Lanjut kita ke soal nomor 10. Seorang guru menggunakan animasi video untuk menjelaskan materi prinsip kerja hukum Newton. Tindakan guru merupakan penerapan TPEK dalam domain A. Rancangan kurikulum. B. Pengelolaan pembelajaran. C. Upaya memahami peserta didik. D. Memahami materi pembelajaran. E. Mempresentasikan data. Di sini adalah animasi video untuk menjelaskan prinsip kerja Newton. Berarti kan menjelaskan ya, dengan video itu menjelaskan bagaimana prinsip kerja Newton. Berarti itu merupakan penerapan TPEK dalam domain yaitu memahami materi pelajaran. D ya teman-teman jawabannya. Demikian dulu ya teman-teman pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.